Atau enggak tujuan dari meditasi itu kita bisa set sendiri kan ya Mbak ya. Nah, yang aku kadang-kadang bingung adalah apakah kita harus relax dulu untuk bermeditasi atau kita lebih mengedepankan kita harus fokus dulu dengan tujuan si meditasi itu. Jadi yang mana dulu gitu, atau kita bisa menentukan itu sendiri atau gimana gitu Mbak? Baik. Jadi yang pertama, kadang orang masih bingung antara meditasi dan relaksasi kan. Apakah sama gitu, kadang-kadang gitu pertanyaan. Jadi ada persamaan dan ada perbedaan. Jadi persamaannya kita ingin sama-sama tubuhnya nyaman. Relaksasi ataupun meditasi kita ingin nyaman gitu kan yang pertama. Perbedaannya nyaman di sini untuk meditasi di sana butuh tulang belakang yang tegak. Jadi kalau kita bilang nyaman, relax, kita kan relaxing nyamannya orang begini kan. Jadi ada effort dari muscle kita tetap di sana untuk kalau bicara fisiknya ya. Jadi ada upaya atau effort dari muscle untuk mempertahankan postur tubuh. Dan pada saat mempertahankan postur tubuh tegak, bukan berarti kita tegang. Kan kadang orang tegak itu jadi tegang. Nah, di situ unsur relaksasinya masuk. Tulang belakangnya tegak, tapi masih tetap relax, nyaman. Itu perbedaannya. Kalau relaksasi ya relax saja sepenuhnya gitu. Jadi relaksasi kenapa lebih sering diambil di posisi berbaring? Karena kan muscle tidak butuh effort untuk mempertahankan postur tubuh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, meditasi, dari pengertian meditasi itu adalah mengenai bagaimana menjaga kesadaran tetap alert. Masih tersadar kita, masih terjaga. Kalau relaksasi itu kan lebih kesadarannya dibuat lebih rileks, kadang sampai ketiduran gitu. Jadi artinya pada saat meditasi yang pertama ditekankan adalah konsentrasi. Karena kita butuh pikiran kita tetap alert, tetap terjaga. Pengertian meditasi sendiri sebenarnya salah satunya adalah konsentrasi. Jadi kenapa di sana meditasi ada konsentrasi di dalamnya? Jadi meditasi itu kan ada banyak teknik ya. Kalau dari sudut pandang pengertian energetik, dari sudut pandang tantranya, pada saat kita mengkonsentrasikan pikiran pada satu tempat di tubuh, kemana pikiran kita arahkan, energi akan mengarah ke sana. Itu yang pertama. Jadi pada saat kita mengkonsentrasikan pikiran, saya menempatkan kesadaran di dada misalnya. Kalau meditasi di tantra itu biasanya fokus pada satu cakra misalnya. Menempatkan di anahata cakra, artinya pikiran, nafas, saya arahkan ke sana semua gitu kan. Ada aliran energi yang tidak terputus ke tengah-tengah dada. Terus menerus. Contohnya kalau kalian pasang skrup, pernah pasang skrup nggak? Pasang skrup itu kan di satu titik aja kan, terus dia masuk lebih dalam. Nah, pada saat konsentrasi ini terjaga, ada aliran energi yang lebih kuat masuk ke tempat tersebut. Kalau konsentrasinya hilang, ya dia buyar dulu gitu, kayak pasang skrup ini skrupnya melenceng gitu kan. Jadi kenapa yang utama di sana adalah konsentrasi. Pada saat mindfulness meditation, konsentrasi ini menjaga supaya pikiran kita tidak melantur saat kita melakukan pengamatan. Kalau kita mindfulness meditation kan kita tidak menempatkan kesadarannya pada satu cakra gitu kan. Tapi kita menjaga diri kita tetap alert, tetap sadar apa yang sedang terjadi, kemudian apa yang saya rasakan. Kalau hanya menggunakan mindfulness ini kan saya mengamati suara ini, tapi kalau nggak ada konsentrasi pada nafas, pikirannya akan mudah kehilangan fokus. Contohnya saat kita relaksasi, kan kita biasanya rilekskan kaki, rilekskan pergelangan, lama-lama ngilang gitu kan. Karena tidak ada konsentrasi di sana. Hanya pengamatan. Mau sharing ke teman gitu ya untuk meditasi ini, berarti yang tadi kan membawa tubuh relax dulu gitu kan, baru masuk ke dalam konsentrasi ya Mbak ya.
Nah, itu kadang berulang-ulang, maksudnya mengingatkan untuk kembali bawa kesadaran kepada nafas, nggak apa-apa ya Mbak ya? Karena kan alaminya orang bakal lupa. Ya enggak? Alaminya pikiran kita setelah beberapa saat gitu kan konsentrasinya buyar kan. Diingetin lagi di tengah-tengahnya. Makanya saya kenapa suka ngomong kan di tengah-tengahnya. Apalagi di awal saya banyakan ngomongnya kan. Jadi kalau kita mau guiding untuk orang yang belum terbiasa meditasi, lebih banyak ngomong. Setidaknya konsentrasinya terjaga pada apa yang kita ucapkan. Kan kita misalnya ngomong kalau pikirannya melantur, bawa lagi kesadarannya pada nafas. Jadinya yang tadinya sudah melantur, dengar suara kita, oh ya saya lagi konsentrasi di nafas, balik lagi. Konsentrasi itu adalah mengenai latihan. Nggak ada orang yang bisa langsung fokus lama. Anak kecil misalnya umur 2 tahun bisa fokus hanya 2 menit misalnya, setelah itu kabur dia. Jadi pikiran itu, apalagi kalau kita terbiasa, orang-orang yang terbiasa sibuk multitasking, mengerjakan banyak hal, susah untuk konsentrasi pada satu hal. Jadi di situ butuh kita yang guidance, ingatkan, balik lagi, kamu sedang latihan meditasi, kamu sedang latihan konsentrasi. Jadi saya biasanya kalau mengarahkan meditasi, saya banyak ngomong untuk orang-orang yang belum terbiasa. Nah, kita kemarin hari ketiga, keempat itu kan kalian sudah mulai entah sudah lebih bisa konsentrasi ataupun sudah tidak banyak membutuhkan arahan lagi, itu biasanya baru saya mulai pelan-pelan mengurangi. Oh, terus gitu loh. Dikasih handphone dia nggak bisa, kayaknya saya pikir mungkin karena apa namanya hand sanitizer. Tapi kan sekarang sudah jarang lah ya, saya sudah agak jarang. Tapi tetap aja tuh di telapak kaki, di bagian jari-jari ini yang beruntusan. Kering-kering ya? Iya, kering-kering gitu loh. Ya. Itu apakah faktor paru-paru gitu ya? Jadi semua isu di kulit biasanya dianggap relate sama paru-paru. Yang pertama ya, karena kan itu dikontrol oleh paru-paru. Yang kedua, kering itu kan menandakan ada kelembaban yang kurang di sana kan. Cairan di bawah kulitnya yang tidak bisa melembabkan kulitnya gitu kan. Penggunaan hand sanitizer karena mungkin mengandung alkohol membuat kulit kita kering, make sense. Karena itu kan pasti akan mempengaruhi kelembaban kulit kan. Yang kedua, artinya di sana paru-paru tidak bisa menyebarkan air di bawah kulit. Kita pun kadang-kadang kan ngerasa ininya kering, kulitnya tiba-tiba kering gitu kan. Nah itu pada saat salah satu fungsi dari paru-paru itu adalah menyebarkan air di bawah kulit yang membuat kulit kita jadi senantiasa lembab gitu ibaratnya. Jadi kalau paru-parunya kerjanya benar, kita nggak butuh lotion karena kulitnya akan lembab secara alami. Jadi penggunaan lotion itu terkadang gitu membuat ketergantungan. Jadi kalau teman-teman yang biasa pakai lotion, nggak pakai lotion sekali, biasanya kulitnya kering nggak? Jadi lebih kering kan. Tapi kalau kalian berhari-hari nggak pakai lotion, minyak-minyak alami kulit itu kan akan melembabkan kulit. Bisa mengikuti sampai di situ? Ya. Jadi aslinya tubuh kita kan menghasilkan minyak-minyak ini untuk melembabkan. Nah kalau itu tidak terjadi, artinya bisa karena faktor luar tadi, ketergantungan sama kiriman dari luar ataupun hal-hal yang mengeringkan dari luar. Yang kedua, faktor dari dalam. Paru-paru kita tidak mampu menyebarkan ke bawah kulit. Bisa jadi karena kan selama 2 tahun pandemi ini kita selalu pakai masker kan. Ya. Bisa membayangkan paru-paru menghirup oksigennya itu terhambat sebenarnya pada saat kita menggunakan masker. Kemudian yang kedua, ya banyak emosi bergejolak selama, meskipun bukan langsung dari diri kita, tapi dari orang-orang di sekitar kita itu akan banyak mempengaruhi. Jadi rata-rata orang di tahun 2022 ini kondisi paru-paru itu lebih lemah sebenarnya. Atau enggak cepat untuk berkeringat itu apakah mungkin tubuh itu terlalu lembab sehingga air itu jadi keluar ya Pak? Depends kondisi tubuh. Ada yang kalau berkeringat itu adalah paru-paru membuka pori-pori gitu kan. Pori-porinya lebih terbuka, sementara kalau tidak banyak keluar keringat, pori-porinya lebih tertutup. Nah, kalau kondisi tubuh lembab, jadi kalau misalnya kita tambahkan di sana
sesuatu yang menghangatkan, secara alami dia akan keluar airnya dengan berkeringat. Jadi apakah karena tubuhnya lembab? Bisa jadi. Tapi kalau kita terpapar panas, meskipun tubuh tidak lembab, kan secara alami tubuh akan menghasilkan keringat kan, untuk menyeimbangkan suhu tubuh. Jadi pengeluaran keringat berlebih yang terlalu banyak, kan kita pikir, oh ya enak nih kelembabannya keluar nih karena keringetan gitu kan. Tapi sekali lagi semua adalah mengenai keseimbangan. Jadi keringat itu adalah cairan jantung, masih ingat kita waktu membahas jantung? Dan pada saat keluar keringat berlebihan, artinya pori-pori kita terlalu terbuka, di sana juga rentan terhadap masuknya penyakit. Jadi kita butuh berkeringat untuk mengeluarkan kelembaban yang berlebih, termasuk proses detox itu kan mengeluarkan hal-hal yang tidak baik. Tetapi berkeringat berlebihan itu juga bisa melemahkan immunity kita karena kan pori-porinya terlalu terbuka.